Is it to stand guard while others sleep? Ini saatnya negara memanggil segenap pemuda-pemudi Indonesia untuk bergabung secara sukarela menjadi komponen cadangan pertahanan negara. Di Asia Tenggara, berbagai negara tengah memperkuat barisan pertahanan cadangan mereka. Dari Singapura yang disiplin, hingga Indonesia yang mulai membangun sistem baru, dan Vietnam yang siap memobilisasi jutaan warganya. Tapi, siapa yang sebenarnya paling siap jika perang benar-benar pecah? Singapura, sistem paling tertata. Singapura adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjalankan sistem wajib militer universal secara konsisten dan menyeluruh. Semua pria warga negara dan penduduk tetap yang berusia 18 tahun wajib mengikuti national service selama 2 tahun. Mereka ditempatkan di militer, kepolisian, atau pemadam kebakaran. Setelah itu, mereka menjadi bagian dari cadangan aktif, dikenal sebagai Operationally Ready NS Men. Mereka tetap berlatih setiap tahun hingga usia 40 atau bahkan 50 tahun untuk perwira. Dengan lebih dari 250.000 cadangan yang terus berlatih secara berkala dan infrastruktur latihan yang modern, Singapura memiliki sistem pertahanan cadangan yang paling tertata dan profesional di kawasan ini. Ini saatnya negara memanggil segenap pemuda-pemudi Indonesia. Indonesia, Komcat, kekuatan baru yang sedang dibangun. Indonesia tidak memiliki wajib militer, tapi sejak 2021, pemerintah mulai mengembangkan komponen cadangan nasional atau Komcat melalui Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2019, warga sipil dapat secara sukarela mendaftar, mengikuti pelatihan militer, lalu menjadi bagian dari cadangan pertahanan negara. Pelatihan dilakukan selama sekitar 3 bulan dengan fokus pada kedisiplinan, wawasan kebangsaan, dan dasar-dasar militer. Hingga 2024, jumlah komponen cadangan baru sekitar 12.000 orang, relatif kecil dibanding populasi Indonesia yang sangat besar. Meski konsepnya kuat dan visioner, tantangan Indonesia ada pada skala, kontinuitas pelatihan, dan persepsi publik yang masih beragam. Komcat adalah kekuatan baru, tapi masih dalam tahap pembentukan. Thailand, sistem undian dan tradisi militer. Thailand juga menjalankan wajib militer, namun dengan cara yang unik. Setiap pria usia 21 harus mengikuti seleksi militer tahunan yang dilakukan lewat sistem undian. Mereka yang mendapat kartu merah wajib bertugas selama 2 tahun, sementara yang menjadi sukarelawan bisa bertugas lebih singkat. Thailand memiliki sekitar 360.000 pasukan aktif dan 200.000 cadangan. Banyak dari mereka ditempatkan kembali ke komunitas sebagai bagian dari pertahanan wilayah. Meski sistem undiannya sering diperdebatkan, secara umum, militer Thailand memiliki pengalaman tempur dan keterlibatan sipil yang tinggi. Mereka rutin dilibatkan dalam operasi penanggulangan bencana dan keamanan domestik. Vietnam, kesiapan militer massal. Vietnam mengadopsi pendekatan pertahanan total. Semua pria usia 18 hingga 25 wajib menjalani 2 tahun dinas militer aktif. Tapi kekuatan cadangan Vietnam tak berhenti di sana. Setelah dinas, mereka tetap masuk dalam sistem milisi lokal dan terus menjalani latihan berkala. Vietnam bahkan memiliki lebih dari 5 juta personel cadangan, termasuk Dan Quan Tu Pe atau pasukan pertahanan sipil. Filosofinya sederhana. Setiap warga adalah tentara, setiap desa adalah benteng. Dalam sejarah panjang perangnya, Vietnam telah membuktikan bahwa cadangan bukan hanya teori, melainkan realitas pertahanan yang tangguh dan terlatih. Jadi,
Mana yang paling siap perang dan paling terlatih? Jika bicara kedisiplinan dan keteraturan sistem, Singapura unggul. NS-Men-nya terlatih, terdata, dan terintegrasi dalam strategi militer negara. Vietnam unggul dari sisi jumlah, lebih dari 5 juta cadangan siap dimobilisasi. Sistem milisinya mengakar kuat dalam budaya dan sejarah militer mereka. Thailand, meski sistem undiannya kontroversial, tetap memiliki cadangan besar dan pengalaman militer yang teruji. Sementara Indonesia sedang dalam proses membangun. Komponen cadangan adalah langkah strategis jangka panjang. Tapi untuk saat ini, kesiapan dan skala masih dalam tahap awal. Setiap negara punya pendekatan masing-masing. Tapi yang pasti, di kawasan ini, cadangan bukan cadangan biasa. Mereka adalah bagian penting dari strategi bertahan hidup negara. Jika Anda warga Indonesia, apakah Anda bersedia menjadi bagian dari komponen cadangan? Atau Anda punya pendapat soal wajib militer? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk update militer selanjutnya.